Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Faisal Hakim dari Prodi Hukum Tata Negara akan menyampaikan sedikit tentang analisis dan praktisi hukum di Indonesia. Sistem yang pertama ialah sistem hukum yang bercampur. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari berbagai sumber, termasuk hukum, agama, adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda. Hal ini menciptakan sistem kompleks dan seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Kekuatan hukum, peraturan hukum yang ada, namun penetapannya seringkali tidak konsisten. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan karena merasa peraturan hanya wacana dan tidak ditegakkan dengan adil. Yang kedua ada persepsi publik yang negatif. Survei menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung negatif. Mayoritas responden menilai kondisi penegakan hukum biasa saja atau lebih parahnya dicap buruk. Kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung juga cenderung menurun. Hal ini disebabkan kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan keadilan yang tidak terjadi. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam penegakan hukum. Beberapa tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi korupsi. Korupsi di lembaga penegakan hukum masih menjadi masalah yang serius. Hal ini menghambat keadilan dan menyebabkan ketidakpercayaan publik. Selanjutnya ada birokrasi yang rumit. Proses hukum di Indonesia seringkali rumit dan makan waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan menghambat akses keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya ada kurangnya akses informasi. Masyarakat sering tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang hukum dan proses hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan dan kesulitan dalam memperjuangkan hak mereka. Selanjutnya ada faktor politik. Pengaruh politik dalam mengaruhi proses hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh penting atau berdampak luas secara politik. Yang keempat ada upaya peningkatan sistem hukum, yaitu untuk meningkatkan sistem hukum di Indonesia diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk reformasi hukum, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undang agar lebih adil, efektif, dan mudah dipahami. Selanjutnya ada penguatan lembaga penegak hukum. Peningkatan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas lembaga penegakan hukum. Selanjutnya ada peningkatan akses keadilan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum seperti bantuan hukum dan pengadilan. Yang kelima ada peningkatan pendidikan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka. Selanjutnya ada peningkatan transparansi, meningkatkan transparansi dalam proses hukum dan pengambilan keputusan. Yang kelima ada peran masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat juga memiliki peran sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat harus mengenal dan memahami hukum, yaitu dengan mempelajari hak dan kewajiban mereka di mata hukum. Selanjutnya ada menghormati hukum, menjalankan peraturan perundang-undang hukum dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada berpartisipasi dalam penegakan hukum, melaporkan pelanggaran hukum, dan mendukung upaya penegakan hukum. Kesimpulannya ialah analisis dan persepsi hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa sistem hukum masih menghadapi banyak tantangan. Kalau kita bahas tentang jenis-jenis hukum, kasus hukum di Indonesia sangat beragam. Yang pertama ada kasus pidana, yaitu melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, terorisme, dan narkotika. Kasus ini ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan melindungi masyarakat. Selanjutnya ada kasus perdata, melibatkan sengketa antara individu atau badan hukum, seperti sengketa tanah, penceraian, dan hak waris. Kasus ini ditangani oleh pengadilan negeri. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa dan mengembalikan keadaan seperti semula atau mengganti atau memberikan ganti rugi. Yang selanjutnya ada kasus tata usaha negara, yaitu melibatkan sengketa antara warga negara dan dengan badan atau pejabat pemerintah. Contohnya, sengketa perizinan, pembebasan lahan, dan
keputusan administrasi lainnya. Ya, selanjutnya ada kasus hak asasi manusia atau HAM, melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti penyiksaan, penghilangan paksa, dan diskriminasi. Kasus ini dapat ditangani oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus hukum yaitu yang pertama, kekuatan hukum. Kekuatan, bukti, saksi, argumentasi hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat dalam persidangan. Ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial budaya, dan kelemahan sistem peradilan. Dan hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.